Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada calon peserta didik SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu diberi tugas untuk memberikan materi tentang bagaimana cara belajar efektif. Nah, sebelum sampai ke cara belajar efektif, akan Ibu paparkan dulu tentang struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Nah, untuk kurikulum di SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021, program peminatannya yaitu ada 2 program peminatan. Yang pertama, program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau yang lebih terkenal dengan nama program MIPA. Kemudian yang kedua, ada program peminatan ilmu pengetahuan sosial atau yang lebih terkenal dengan nama program IPS. Untuk mata pelajarannya atau struktur kurikulum pada masing-masing program tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok mata pelajaran. Ada yang disebut dengan kelompok mata pelajaran wajib, kelompok mata pelajaran peminatan, dan kelompok pelajaran lintas minat, serta satu lagi adalah kelompok pelajaran muatan lokal. Yang pertama yaitu kelompok wajib atau kelompok mata pelajaran wajib, baik itu program MIPA ataupun program IPS, mata pelajarannya sama. Nah, untuk mata pelajaran kelompok wajib A ini, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti yang terdiri dari 3 jam mata pelajaran atau 3 jam pelajaran seminggunya, baik itu di program MIPA ataupun di IPS. Kemudian yang kedua adalah program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, baik itu di kelas program MIPA ataupun IPS, jumlah jam pelajaran per minggunya adalah 2 jam pelajaran. Kelompok mata pelajaran wajib yang ketiga adalah bahasa Indonesia, baik itu di MIPA ataupun IPS sama, jumlah jam pelajaran per minggunya adalah 4 jam pelajaran. Selanjutnya adalah kelompok wajib yang keempat yaitu matematika, terdiri dari 4 jam pelajaran dalam setiap programnya baik MIPA ataupun IPS. Kemudian ada sejarah Indonesia dan selanjutnya adalah bahasa Inggris yang masing-masing baik itu di program MIPA atau IPS ada 2 jam pelajaran. Berikutnya, selain kelompok mata pelajaran wajib A, ada juga yang disebut dengan kelompok mata pelajaran wajib B. Ini sama di program MIPA dan di program IPS, yaitu yang pertama, seni budaya, berjumlah 2 jam pelajaran dalam seminggunya. Kemudian, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu 3 jam pelajaran per minggunya. Yang terakhir yaitu prakarya dan kewirausahaan. Ini jumlah jamnya adalah 2 jam per minggunya, baik itu di program MIPA ataupun program IPS. Berikutnya, selain kelompok mata pelajaran wajib B, ada lagi yang disebut kelompok mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran peminatan ini sama dengan mata pelajaran jurusan. Nah, inilah yang membedakan mata pelajaran yang dipelajari dalam setiap programnya, baik itu program MIPA ataupun program IPS. Nah, di dalam program atau dalam jurusan MIPA, mata pelajaran peminatannya terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika. Matematika berjumlah jamnya itu 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian biologi, fisika, dan kimia, masing-masing jumlah jam pelajarannya adalah dalam seminggu 3 jam pelajaran. Itu adalah mata pelajaran peminatan dalam program MIPA.
Nah, kemudian untuk program peminatan IPS. Nah, dalam program peminatan IPS sama ada 4 mata pelajaran peminatan IPS. Yang termasuk ke dalam program peminatan IPS diantaranya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Yang masing-masing jumlah jam dalam seminggunya adalah 3 jam pelajaran. Nah, itu mata pelajaran peminatan yang membedakan antara program MIPA dan program IPS. Selanjutnya ada yang disebut dengan program lintas minat. Nah, ini artinya program lintas minat itu adalah mata pelajaran yang dipelajari di dalam satu program tapi di luar jurusan atau di luar peminatan. Nah, untuk di MIPA yaitu pelajarannya atau pelajaran lintas minatnya terdiri dari 2, yaitu sastra Inggris dan bahasa Jepang. Yang masing-masing jumlah jamnya itu adalah 3 jam mata pelajaran per minggunya. Kemudian yang kedua atau lintas minat yang kedua adalah pelajaran biologi dan bahasa Jepang. Itu untuk lintas minat di IPS. Masing-masing berjumlah 3 jam pelajaran per minggunya. Nah, itu untuk struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Selain itu, yang terakhir ada yang disebut dengan mata pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal ini yaitu sama untuk program MIPA dan untuk program IPS, yaitu bahasa Sunda. Jumlah jam per minggunya adalah 2 jam pelajaran. Nah, itu adalah struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Jatiluhur untuk kelas 10 yang nantinya para calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021 akan mempelajari seluruh struktur kurikulum yang disebutkan tadi oleh Ibu. Nah, selain itu, di dalam kurikulum ada yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal. Sebetulnya ini adalah tidak asing lagi bagi kalian. Karena ketika kalian di SMP pun sudah mengenal apa yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini untuk kalian nantinya adalah nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus kalian ketahui adalah 65. Artinya mata pelajaran yang kalian ampu selama 1 tahun tersebut tidak boleh kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimal tersebut. Yaitu kalau 65, kalian tidak boleh kurang dari 65. Nah, itu adalah struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Jatiluhur sebagai gambaran kalian ketika kita nanti sudah mulai untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran pada saat ini yaitu tahun pelajaran 2020-2021 karena kita masih dalam kondisi COVID-19, untuk proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur tahun pelajaran 2020-2021 akan dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut juga dengan istilah sekarangnya adalah BDR. BDR itu adalah belajar di rumah. Adapun jadwalnya nanti akan disebar atau akan dibagikan ke masing-masing kelas. Jadwalnya tetap yaitu dari hari Senin sampai Kamis, dimulai dari jam 8 sampai 13.00. Kalau hari Jumat jamnya jam 8.00 sampai jam 11. 1 jam pelajarannya terdiri dari 30 menit. Nah, itu adalah sebagai gambaran struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Pada kesempatan ini juga Ibu akan membahas atau akan memberikan informasi yang berkaitan dengan materi yaitu tentang
cara belajar efektif. Seperti apa cara belajar efektif? Sebetulnya untuk belajar efektif itu kalian tinggal meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang telah atau yang biasa kalian gunakan ketika kalian di SMP. Kalau misalnya pembelajarannya sudah kalian lakukan dan akan menghasilkan hasil yang baik, itu tidak jadi masalah, tidak ada kiat khusus atau yang lainnya. Kalau misalnya pembelajaran tersebut atau cara belajar kalian sudah dilaksanakan secara efektif, bisa kalian lanjutkan. Hanya ibu akan memberikan sebuah pengalaman atau sebuah bagaimana cara belajar efektif itu, supaya nantinya kalian bisa belajar dengan memanage waktu atau yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil yang bermanfaat. Di antaranya bisa kalian gunakan metode belajar yang disebut dengan SQ3R. Nah, di sini ada SQ3R. Yang pertama ada S, yang kedua ada huruf Q, kemudian R-nya ada 3. R 1 dan sampai ke 3. S artinya survei. Yang kedua Q. Q artinya question. Kemudian R yang pertama yaitu yang disebut dengan read. R yang kedua disebut recite. R yang ketiga disebut review. Ini bisa kalian gunakan untuk menggunakan atau melakukan metode belajar. Atau ada juga yang disebut dengan surtabaku. Nah, surtabaku ini hampir sama dengan ini. Kalau ini bahasa Inggris, kalau ini adalah bahasa Indonesia. Surtabaku artinya S-nya itu sur, di sini artinya survei. Tak-nya yaitu tanya. Ba-nya yaitu baca, dan ada lagi KU yaitu kaji ulang. Nah, sebetulnya SQ3R dan surtabaku itu adalah hampir sama. Nah, ini adalah bisa digunakan untuk metode belajar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, survei. Di dalam sebuah buku, pertama di dalam buku tersebut kalian lihat dulu, ini berkaitan dengan survei. Kita lihat-lihat dulu nih survei, sampai dari mulai halaman depan sampai ke belakang, dan termasuk lihat dulu dalamnya. Pasti di situ ada yang disebut dengan daftar isi. Nah, survei yang ke-1 berarti sudah. Yang kedua adalah question. Question ini berarti kita membuat pertanyaan. Kalau bahasa Indonesianya dengan tanya. Nah, dari mana membuat pertanyaannya? Kita lihat dari daftar isi. Nah, dari daftar isi tersebut kita buat pertanyaannya. Setelah dibuat pertanyaan, kemudian baru kita baca. Nah, baru kita membacanya atau yang disebut dengan read. Nah, di sini read. Atau di sininya adalah BA, yaitu baca. R berikutnya recite. Recite itu artinya kita menjawab pertanyaan yang ada atau yang telah kita buat tadi. Setelah itu jawab, belum membacanya langsung atau belum menyamakan dengan bacaan yang dibaca tadi. Jadi dari read kemudian recite. Recite itu adalah kita menjawab pertanyaan dari apa yang telah kita tulis dari question berdasarkan hasil bacaan kita. Setelah di-recite, kemudian di-review. Nah, review ini sama dengan kaji ulang. Yang seperti apa tekniknya? Nah, tadi dari hasil melihat, kemudian membuat pertanyaan, kemudian membaca, kemudian menjawab pertanyaan, dan yang ketiganya adalah review. Review ini adalah kita membacakannya kembali dari jawaban recite hasil bacaan tadi. Nah, jadi dikaji ulang, kita ucapkan pertanyaan
Atau kita ucapkan lagi dari hasil menjawab pertanyaan yang ada di question, hasil baca, dan di sini yaitu recite. Nah, setelah itu yang terakhirnya tadi adalah review. Review ini berarti kaji ulang. Kita menyebutkan kembali apa yang telah kita tulis dari hasil kita membaca. Nah, itu nantinya bisa kalian gunakan di dalam pembelajaran kalian. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dan mencoba. Tapi Ibu yakin bahwa kalian sudah memiliki metode belajar atau cara belajar yang merupakan pilihan kalian sehingga kalian bisa berhasil sampai bisa masuk ke SMA Negeri 1 Jatiluhur. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.